Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat seorang profesor legend, yaitu Prof. Jim Lee. Beliau akan mengupas tuntas apa itu sebenarnya politik dinasti. Semoga video ini dapat mencerahkan bagi kita generasi milenial maupun Gen Z. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang presidennya tidak lagi berkampanye, ya kan, walaupun di undang-undang dia boleh kampanye, tafsirnya kan begitu. Karena apalagi kalau dibanding negara lain, ya kan, boleh aja presiden berkampanye untuk calon yang dia sukai, seperti Obama mendukung Hillary. Tapi ya bagi yang tidak setuju dengan begitu, dengan penafsiran demikian, ada juga yang bilang, loh itu kan kalau satu partai. Artinya kalau Jokowi sekarang 2024 ikut berkampanye dengan ketentuan pembatasan tertentu, seperti tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan lain-lain, tapi dia mengkampanyekan untuk Ganjar Mahfud yang separtai sama dia. Jadi ada yang bilang kalau begitu boleh. Nah, ini kan tafsir juga. Apa tidak boleh Obama mendukung karena dia misalnya tidak setuju kepada Hillary, ya kan, dan dia kan udah habis masa jabatannya, mau habis, dia berbalik arah mendukung Donald Trump. Apa nggak boleh? Kan boleh juga. Ya, jadi ini perdebatan tafsir, ahli tafsir, ya kan, ahli tafsir ini macam-macam gitu. Nah, tapi yang jelas Jokowi kan tidak kampanye, dan memang tidak perlu kampanye. Misalnya karena anaknya jadi cawapres, kan nggak perlu dia kampanye terang-terangan. Oh, semua orang udah tahu bahwa ini anaknya, nah, kan gitu loh, pasti mendukung gitu loh. Jadi sebenarnya dari segi itu sama serunya ini dengan 2019, ya kan. Nah, tetapi ada tambahan isu, ialah isu politik dinasti politik, dan isu etika bernegara, etika pejabat publik. Nah, dalam sejarah belum pernah kejadian di mana isu politik dinasti dan isu etika, ya kan, diperbincangkan dengan segala kemarahan dan emosi seperti sekarang. Sekarang ini orang semuanya hampir ya sangat marah kepada dua hal ini, gitu loh. Cuma ya begitu, Anda ini tidak beretika, tapi tangan yang tiga itu nggak terasa. Ya betul, gitu, betul Prof. Ya, semua orang menuduh. Lihat aja capres Anda tidak beretika, tapi dia nggak tiganya ke sini. Dia nggak menyadar itu. Oh, kalau orang Jawa bilang orang iso mongso, gitu loh. Menuduh orang lain tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beretika. Dianya sendiri emangnya beretika, gitu loh. Yang kedua, tuh nunjuk politik dinasti, ini membangun dinasti politik, gitu kan. Tapi tangannya tiga kan sih. Ya, betul Bro. Misalnya partai mana sih yang tidak menerapkan politik dinasti? Semuanya. Oke, ini beliau yang bilang. Budaya. Nah, ini adalah fenomen. Ada yang berusaha untuk membedakan. Loh, politik dinasti itu dipisahkan dong, partai dengan negara. Ini yang dimaksudkan ini negara. Loh, partai itu kan sarana kedaulatan rakyat, sarana demokrasi, instrumen demokrasi itu namanya salah satu itu partai. Pilar demokrasi itu salah satunya partai politik. Maka ada yang namanya eksternal demokrasi, ada yang namanya internal demokrasi. Jadi kalau partai politik ya ingin difungsikan sebagai sarana, sebagai pilar demokrasi kebangsaan, demokrasi kenegaraan, demokrasi eksternal, ada syaratnya, harus lebih dulu ada mekanisme demokrasi internal. Artinya di dalam tubuh partai itu harus demokrasi dulu, gitu loh. Jadi jangan kayak kerajaan. Oke. Auto kepanasan dan ada. Untuk partai-partai, semua partai yang jadi ketua umumnya digantikan oleh anaknya. Nah, ini kan tidak ada demokrasi secara internal. Kalau ada 9 partai yang menentukan keputusan, hanya 9 orang ketua umumnya. Loh, kalau begitu
Ya nggak ada demokrasi secara internal. Bagaimana berharap partai difungsikan untuk demokrasi kebangsaan, demokrasi kenegaraan, demokrasi eksternal. Jadi ini fenomen politik dinasti ini itu terjadinya bukan cuma di konteks bernegara, tapi berpartai juga. Nah, jadi jangan dipisah-pisah seolah-olah oh itu orang nggak mengerti lah, bukan begitu. Dia yang nggak ngerti itu. Dia membedakan antara demokrasi dinasti bernegara, sedangkan dia tidak menganggap demokrasi di internal partai sebagai problem dinasti juga, gitu loh. Nah, tapi kan kebanyakan orang ini yang dipersoalkan ini bukan di partai, tapi di negara. Ya, betul, bro. Maka tatkala Jokowi dipersepsi, dia yang merancang supaya anaknya jadi, ya kan? Apalagi ada anaknya jadi ketua partai, ada satu lagi mantunya jadi kota, gitu kan? Maka dibayangkan dia ini merancang sendiri, gitu loh. Maka orang jadi tambah marah gara-gara persoalan dinasti yang terkait dengan Presiden Jokowi. Itu loh. Nah, yang kedua itu soal etika. Saya bilang tadi tidak pernah ada orang begitu marah seperti sekarang. Semua orang ngomong etika begini. Nah, 3 tangannya dia nggak rasa gitu, ya kan? Nah, jadi saya bilang sebenarnya ini baik. Saya ini promotor dari udah 10 tahun lebih ini, bahkan sudah saya jadikan buku dan terus saya promosikan pentingnya rule of ethics di samping rule of law. Pentingnya membangun dan menata sistem hukum di samping sistem hukum. Betul. Juga sistem etika berbangsa bernegara. Bahkan Undang-Undang Dasar itu di buku-buku saya ajarkan bukan hanya supreme source of law, tapi juga supreme source of ethics. Jadi bukan hanya hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Itulah Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi dan etika tertinggi. Dengan kata lain, ya, dapat kita katakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah sumber dari segala sumber norma tertinggi. Bukan hanya hukum, sumber dari segala sumber norma. Jadi norma itu ada yang norma hukum, ada yang norma etika. Jadi ini momentum ini untuk pembenahan ke depan. 1, modernisasi budaya politik dan pelembagaan politik. 2, ya kan, penataan sistem etika berbangsa dan bernegara. Menjabarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang masih berlaku sampai sekarang. Judulnya tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, kita tata ini. Ya, jadi nggak usah saling salah menyalahkan. Ya, betul. Nah, Anda juga begitu. PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dan dikritik keras oleh rakyat, termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ini ketua kelasnya itu PDIP. Ketua kelasnya PDIP gitu ya. Kalau jadi ketua yang kelasnya berjuang setuju banget. bisa bubar tuh. Bener. Undang-undang juga tuh, Pak, ya. Berjuang jadi ini ya PDIP kemarin saya ngelihat wah nyinggung RU penyiaran. Pokoknya pro rakyat banget lah yang 17 itu. Keren. Ya, ada Aiman pula di. Ada apa segala tapi ya kemarin kemarin ya. Jadi ini nah makanya istilahnya itu melakukan self korektif. Nah guys, Masya Allah, itu Profesor pakar hukum tata negara, yaitu Profesor Jimli. Jadi tentunya untuk bapak-bapak mungkin kan, atau generasi milenial pasti banyak yang tahu. Gen Z saya rasa banyak juga yang tahu. Dan tentunya ini banyak yang komen katanya ini channel Projo yang dihadirkan orang-orang pro jongos, kata pro jongos, sampean yang jongos. Itu saya tanya Prof Jimli orang Projo bukan? Nah, saya rasa bukan.
Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Salam waras, salam cerdas, dan tentunya selalu berpikir positif. Jangan mau terprovokasi, jangan mau diadu domba. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.